Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R Kimia Umum. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang cemaran bakteri pada sumber air, sungai, atau danau dan penanganannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaisanova Farid. Nama saya Felina Zuhairunisa. Nama saya Nadia Krisnawi Hasibuan. Nama saya Nakhwanisa Sabia. Kamu tahu gak sih apa itu cemaran bakteri? Cemaran bakteri artinya air di sungai, danau, atau badan air lain terkontaminasi oleh bakteri. Kadang juga bisa termasuk virus atau mikroorganisme patogen lain. Tapi istilah ini sering dipakai untuk bakteri, sampai pada jumlah atau jenis yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Bakteri yang jadi perhatian biasanya termasuk dalam kelompok total coliform dan subkelompoknya seperti Escherichia coli atau E. coli atau fecal coliform. Karena bakteri-bakteri ini berasal dari kotoran manusia atau hewan, jadi jika terdeteksi artinya air kemungkinan tercemar oleh limbah tinja, limbah domestik, atau limbah ternak. Nah, terus apa sih yang jadi sumber dari cemaran bakteri itu? Nah, sumber cemaran bakteri itu biasanya dari mikroorganisme berbahaya yang masuk ke sungai dan berpotensi menimbulkan penyakit. Bakteri patogen itu biasanya masuk ke sungai melalui beberapa sumber utama, yaitu yang pertama ada limbah rumah tangga, seperti air bekas cuci, toilet, atau juga dapur yang dibuang langsung ke sungai. Lalu yang kedua, itu ada limbah industri dan juga peternakan, yang biasanya cairan atau sampah organik dari pabrik atau kandang itu tidak diolah kembali. Lalu yang ketiga, ada kotoran manusia dan hewan yang langsung dibuang ke sungai. Dan yang terakhir, itu ada sanitasi air yang buruk di sungai. Beberapa bakteri patogen itu yang sering ditemukan di sungai yang tercemar itu ada biasanya ada Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, dan itu menyebabkan pencemaran air yang dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, dan infeksi pencernaan. Lalu dampak dari cemaran bakteri itu apa? Dampak dari cemaran bakteri pada air sungai atau danau, ketika air sungai atau danau terkontaminasi oleh bakteri patogen, misalnya bakteri E. coli dan coliform, atau bahkan bakteri lain dari hasil limbah industri atau domestik. Air tersebut bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia, terutama bila digunakan untuk mandi, mencuci, atau bahkan dikonsumsi tanpa pengolahan. Contohnya, infeksi bisa menyebabkan diare, disentri, muntah, atau gangguan saluran pencernaan. Selain itu, ekosistem akuatik ikut terdampak. Keberadaan bakteri patogen plus limbah organik bisa mengganggu kualitas air, misalnya menurunkan kadar oksigen terlarut karena dekomposisi bahan organik sehingga flora dan fauna air bisa mati. Adapun dampak jangka panjangnya yaitu pencemaran mikrobiologis bisa merusak keanekaragaman hayati di sungai atau danau, mengganggu rantai makanan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar. Nah, terus gimana sih cara mengatasi cemaran bakteri pada air sungai atau danau? Yang pertama adalah disinfeksi air atau klorinasi atau ozonisasi. Air sungai atau danau yang tercemar bisa diproses dengan klorin, ozon, atau UV untuk membunuh bakteri. Yang kedua adalah pengolahan air dengan sistem filtrasi, yaitu gunakan pengolahan seperti saringan pasir lambat atau slow sand filter. Yang kedua adalah membran ultifiltrasi, ini efektif untuk menurunkan coliform. Yang ketiga adalah bioremediasi, yaitu menambahkan mikroorganisme tertentu untuk memecahkan bahan pencemar organik sehingga bakteri patogen ikut menurun. Yang keempat adalah perbaikan titik sumber limbah atau septic tank bocor atau pembuangan tinja. Ini dengan air sungai tidak akan pulih kalau titik pencemarnya masih bocor. Perbaikan septic tank, saluran air limbah, dan IPAL akan mengurangi beban bakteri, sehingga akan kualitas sungai bisa membaik. Yang kelima adalah restorasi sungai, yaitu reforestation. Dengan pengerukan sedimen tercemar, vegetasi riparian untuk filtrasi alami, dan aliran diperbaiki supaya bakteri tidak menumpuk. Yang terakhir, yang keenam, pengolahan di instalasi. Pengolahan air minum atau yang biasa disebut IPAL atau IPA, itu air tercemar bisa tetap dimanfaatkan kalau diolah dengan tahapan koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Nah, kalau tadi udah tahu cara atasinya, sekarang kita bahas gimana caranya mencegah pencemaran bakteri di sungai atau di danau. Yang pertama, jangan buang sampah, limbah, atau sisa bahan makanan ke sungai dan danau. Yang kedua, hindari kotoran manusia atau hewan langsung pada aliran air. Yang kedua, jangan menuangkan bahan kimia seperti pestisida, deterjen, atau bubuk area yang akan ke sungai atau ke danau. Keempat, edukasi dan ajak orang sekitar untuk peduli pada lingkungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.